Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saniha bi wujudil judami bidalin mu'jamatin wa huwa illatun yahmarru minhal udwu. Wa saniha utawi kaping pindhone khamsah, utawi kaping pindhone khamsah artinya uyubin, itu khamsati uyub iku biwujudil judamih kelawan wujude loro budukan, gitu. Kalau Jawanya judamih itu budukan. Bidzalin kelawan nganggo zal mu'jamatin kang den titik siji, mu'jamatin kang den titik siji wa huwa utawi al judam iku illatun penyakit yahmarruh kang dadi abang, minha saking sebab illah opo al-udwu angguto, summa yaswaddu nuli dadi ireng opo al-udwu, summa yataqatta'u nuli dadi pegot opo al-udwu, summa yatanasaruh nuli dadi rontok opo al-udwu, summa yatanasaruh nuli dadi rontok opo al-udwu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saniha bi wujudil judami bizalin mu'jamah. Adapun masalah illat pasangan nikah yang kedua yaitu adanya penyakit judam. Penyakit judam ini merupakan penyakit kuno, gitu, yang lebih kita kenal dengan penyakit kusta. Dan ini Masya Allah, penyakit kusta ini salah satu penyakit yang paling dihindari oleh kebanyakan orang mulai zaman dulu. Qablan nubuwah, sebelum Nabi Muhammad diutus itu sudah ada penyakit judam. Apa sih yang disebut dengan penyakit judam? Penyakit judam adalah illatun yahmarru minhal udwu, satu penyakit yang menyebabkan anggota tubuh menjadi memar-memar, artinya memerah. Setelah terjadi memar, summa yaswaddu, kulit itu berubah menjadi hitam. Setelah berubah menjadi hitam, summa yataqatta'u, kemudian kulit itu menjadi terputus-putus. Ini bukan copot, enggak. Di sini ditafsiri yataqatta itu yatashaqqaqu ma'al ittisali bil badan. Berarti selastarina celeng kolek nikah bele-bele. Setelah pecah-pecah yang namanya kulit, maka nanti akan terjadi fase berikutnya yaitu yatanasaruh, akan rontok, berjatuhan. Dan ini salah satu jenis penyakit yang termasuk penyakit yang paling menjijikkan, gitu. Makanya dalam di sana kita ini lebih sering dikenal dengan daging juba, ya, dikenal dengan daging juba. Dan penyakit judam ini nikah bunah al-Imam al-Bajuri, wa illam yastahkim alal mu'tamad atau wa illam yustahkam alal mu'tamad, walaupun keberadaan penyakit judam ini tidak kokoh atau tidak kuat, penyakitnya ini tidak kuat menurut pendapat mu'tamad.
Bahkan ketika ada sedikit saja gejala tentang keberadaan penyakit judam, maka sabatal khiyar akan menetapkan hukum khiyar, boleh memilih melanjutkan pernikahan atau membatalkan atau merusak pernikahan. Anapa kalau di situ walaupun hanya karena gejala tidak serius, itu sudah bisa menetapkan khiyar. Alasan dabun ulama li annat nafsah tanfirru minhu wa 'alal qawli bistiratil istihkam la yasbutul khiyar. Ini alasan ulama karena kebanyakan hati manusia itu banyak yang tidak suka. Artinya tanfirruh di sini banyak para manusia yang menghindari penyakit yang demikian itu. Karena secara tradisi penyakit judam atau kusta itu dikategorikan penyakit yang menular. Ini secara adatan, secara kebiasaan. Dan ini juga berdasarkan hadisnya Gusti Kanjeng Nabi, firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah atau hindarilah orang yang memiliki penyakit judam sebagaimana kalian menghindari singa. Ini saking bahayanya penyakit judam sampai Gusti Nabi men sampean ketemuan ben orang di penyakit nggak nikah sampean kudu menghindar. Lari di sini maknanya menghindar gitu ki, bukan lari secara hakikat. Jadi sampean ngetelak beda orang kena penyakit judam murah-murah buruh ketakutan seperti ketemu dengan singa, ya ndak. Ini artinya menghindar. Dan tentu hadis ini bertolak belakang dengan hadis Nabi yang lain yang menyatakan di situ tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada satu waktu yang membuat apes atau celaka bagi seseorang. Nabi pernah ada la adwa wa la diyarata wa uhibbul fa'la sholih. Jadi dawuh Nabi tidak ada penyakit yang menular. Kenyain nikah harus diyakini oleh kita. Sobung ceritana penyakit itu menular, wala diyarata dan tidak ada nasib buruk yang tergantung pada satu waktu. Misalkan meyakini hari Sabtu itu hari yang naas, itu tidak ada. Wa uhibbul fa'la sholih, dan saya sangat suka terhadap omongan yang baik, omongan yang indah. Artinya dari hadis yang satu ini menunjukkan ada sedikit pertentangan dengan perintah Nabi tadi menjauhi orang yang kena penyakit judam. Terus bagaimana menyikapi ini? Ternyata ada bunda ulama hadis tadi yang mana Gusti Kanjeng Nabi menyuruh kita menghindari orang yang kena penyakit judam itu mahmulun ala ghairi qawiyil yakin, diarahkan kepada orang yang tidak punya keyakinan yang kuat. Karena ini betul-betul bahaya. Orang itu kalau tidak punya iktikad atau keyakinan yang kuat, maka penyakit itu bisa juga menular karena berdasarkan keyakinannya yang tidak kuat. Oleh karena itu sampai di sini ulama bahas secara mendalam terkait masalah penyakit-penyakit yang menular gitu. Bahkan di sini dalam satu keterangan yang lain ada yang menyatakan al-adwal manfiyah fil hadis hiya ma kana ya'taqiduhu ahlul jahiliyah. Penyakit menular yang dinafikan terdapat dalam hadis yaitu penyakit yang diyakini oleh kelompok-kelompok jahiliyah. Orang jahiliyah terdahulu itu meyakini bahwa penyakit itu bisa menular dengan dirinya sendiri. Memang dengan keberadaan penyakit itu yang bisa menular. Ternyata tidak demikian. Orang mukmin tidak boleh demikian. Orang mukmin itu harus meyakini bahwa sedaya nular penyakit itu disebabkan bi qudratillah wa bi masyiatihi wa bi idnihi wa bi fi'lihi. Penyakit dia bisa nular kelaban masyiahnya pengiran, kersana pengiran, men pengiran tak ngersaki tak mungkin no
nular kelaban perbuatan Allah, kelaban takdir Gusti Allah. Nah, sehingga betul tadi hadis itu diangkat sebagai hadisnya orang untuk menghindari penyakit judem itu agar supaya kita melakukan asbab al-waqiyah jabun ulama, menghindari penyakit dari hal ikhtiar. Maksudnya kita ada upaya untuk menghindar agar kita aman daripada penyakit yang secara adatnya itu menular. Dan hifdun nafas ini kaidah secara umum, menjaga diri, dan hifdus sihah, menjaga sehat, itu hukumnya wajib. Oleh karena itu makanya kemarin dalam masa-masa pandemi, ulama-ulama kita Nahdlatul Ulama di situ menyarankan kita ikut andil dalam melaksanakan atau mendukung kompak untuk menjalankan apa yang menjadi aturan pemerintah, yaitu adanya apa kemarin lockdown. Itu kita hindari, bukan berarti kita takut akan penyakit, tidak, tapi kita itu fi'lul asbabil waqiyah, melakukan satu pencegahan yang secara tradisi penyakit itu akan menyerang kita secara tradisi. Padan senika kana nika kembang nabe pedang men etoko lagi ke leer kira tolkes napan leer pasti tolkes, pokok syaratnya pedang itu tajam. Men sampean coba benoreng kira mati apa odi, bisa mati bisa odi. Kemudian dengan keyakinan sampean yang salah atau yang keliru, langsung sampean menyimpulkan pokok dalam segala hal kita itu pasrahkan semua kepada Allah, tarkul asbab lah, tidak ngapa-ngapain. Nanti kalau ada orang ingin menebas leher kita atau ingin menusuk badan kita, kita diam saja. Kalau Allah berkehendak maka kita tidak akan apa-apa. Awas, hati-hati. Dengan sampean tarkul asbab, artinya tidak ngapa-ngapain, maka itu akan terjadi. Kenapa? Secara adat dan memang demikian. Allah juga membuat satu tradisi, dan yang mana tradisi itu apabila ada satu pedang yang ditebaskan ke leher manusia, maka leher itu bisa terputus. Salah satu upaya untuk bisa selamat bagaimana? Menghindari al-bu'du an dzalik, harus menjauhi hal-hal yang demikian itu. Oleh karenanya ini penyaman ki, salah satu upaya yang sangat tepat dilakukan oleh pemerintah di tahun kemarin. Walaupun mungkin sebagian orang memandang itu terlalu berlebihan karena kita yakin kepada Allah, ya boleh saja, yakin boleh, tapi jangan sampai tarkul asbab, menghindari upaya untuk mencegah sebuah penyakit. Bahkan di sini ditegaskan wa amman nahyu 'anid dukhuli fil baladil ladzi waqa'a bihat ta'un. Nabi dulu juga sempat melarang manusia memasuki satu daerah yang kebetulan di daerah itu terdapat wabah ta'un. Itu Nabi melarang. Kenapa Nabi melarang? Apakah Nabi itu takut akan terkena penyakit yang menderita atau mengenai orang-orang yang masuk? Apakah di situ penyakit bisa menular? Oh tidak, ini termasuk bagian daripada ikhtiarnya manusia. Fa innahu min babi fi'lil asbabil waqiyah, dabun ulama, itu semua diarahkan terhadap satu pencegahan dari diri manusia, satu upaya agar manusia bisa terhindar. Ya pada gelak lah. Bila ada orang nyocok sampean, ya kudu lari atau menghindar agar sampean tidak kena. Itu ya. Kemudian Nabi juga pernah ada la yuridu mamridun ala musihhin, pernah menyuruh
unta yang sakit itu jangan sampai dikumpulkan dengan unta yang sehat. Apakah ini juga menunjukkan bahwa penyakit itu bisa menular? Karena Nabi juga pernah merintah gitu ya. Bagaimana dengan debu saya pertama? Dan itu diarahkan juga terhadap fi'lul asbab. Semuanya itu diarahkan fi'lul asbab. Artinya melakukan pencegahan. Karena secara adatnya di sini fala yunafi annahu qad tahsulul adwa lakin bi fi'lillah. Semua itu bisa saja menular. Secara adatnya memang menular, tapi dengan tanda kutip bi fi'lillah, kelaban perbuatan Gusti Allah. Jadi bisa disimpulkan dalam masalah nikah, kok misalkan kita memiliki pasangan yang menderita penyakit judam, ada dua pilihan. Ini yang disebut khiyar. Boleh melanjutkan pernikahannya apabila sampean itu menerima apa adanya dan yakin tidak akan kena gejala itu atau tidak tertulari oleh penyakit itu. Sekedua, boleh sampean itu memilih merusak nikah berdasarkan fi'lul asbab, berarti melakukan pencegahan agar sampean tidak tertular. Kayaknya karena orang jahiliyah itu biasanya sering mengait-ngaitkan penularan penyakit itu dengan zatnya, bukan kepada Gusti Allah. Dan ini pelajaran penting bagi kita agar kita tidak meniru tradisi mereka. Cek panggempang sampean di situ menganggap penyakit ini bahaya karena penyakitnya. Cek panggempang sampean itu merasa, wah ini kalau saya kumpul dengan ini maka saya akan tertular, gitu gitu. Karena disebabkan penyakit ini, bukan karena Allah. Ini yang harus dihindari. Oleh karenanya kembalikan lagi bahwa semua itu tergantung pada keyakinan. Men sampean yakin, maka di situ tidak akan terkena penyakit. Bahkan di sini disebutkan banyak di situ orang yang kumpul dengan orang yang berpenyakit, namun di situ tidak kena apa-apa. Kenapa? Karena punya keyakinan saya kuat dalam hal apapun. I'tiqad itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Sampai menjalan, makin misalkan entar ke kuburan, lebat neng tengah kuburan. Areman sampean tak yakin pasti ada perasaan yang aneh-aneh. Duh, kemarin pas beda gendruwo, tentang kemudian pas beda suster ngesot tang kemudian itu seolah-olah nanti akan ada memang satu bunyi yang seperti apa yang menjadi halusinasi sampean. Anu munyin pereng kriye aduh kuntilanak genare. Tinggal abid beda baunya kembang. Wah ini boleh buka ya. Itu semua tergantung daripada keyakinan kita. Men orang seyakin, contoh gampang, orang nyara kecangcang gitu. Orang nyara kecangcang berdeman-deman itu kenapa kau tidak takut? Itu pasti yakin. Kenapa kau yakin? Tujuannya mantap pada kecangcang. Kalau kita berjalan di tempat yang gelap pasti tujuannya aneh-aneh. Misalkan nyoro cuko itu sih saya kepikiran. Kemarin pas itu ya saya garin sampai itu akan diserang beberapa halusinasi nanti. Ketemu dengan satu putih-putih yang kepocong, ternyata setelah disenter itu plastik. Putih-putih ngepri atas ternyata hanya sekedar plastik terbawa angin misalkan. Itu aneh-aneh pokoknya. Pokok semua bergantung pada keyakinan kita. Pokok kita yakin, insya Allah kita bakal selamat. Tawakkal billah, tawakkal ala Allah. Pasrah semuanya kepada Gusti Allah. Faza'ama ahlul ilmi bitibbi annahu yu'di katsiran aw qallama yaslamu minhu. Ada seorang yang ahli atau spesialis masalah kedokteran yang sempat meneliti masalah penyakit judam ini kan. Ini budak ulama. Bahwasanya penyakit judam itu memang kebanyakan menular. Kengain. Kok bisa nular?
Allah menciptakan penyakit itu memang dengan menular. Kengain pakun Allah yang menciptakan penyakit ini menular. Berarti semua bifi'lillah. Au qallama yaslamu minhu, atau sangat sedikit orang yang bisa menghindarinya atau selamat dari penyakit ini. Fa in salima minhu adraka naslahu, ketika ada orang yang kumpul dengan orang yang kena penyakit judam pas selamat terhindar, dia gak apa-apa, maka pasti nanti keturunannya yang akan mendapati penyakit itu. Ini berdasarkan penelitian ahlul ilmi bitibbi, orang yang ahli ilmu terkait masalah kedokteran. Lakin bifi'lillah, tapi semua itu tergantung kersana Gusti Allah. Pakuna beli ke pengiran, tapi lebih baik kita menghindar. Ini penyakit judam itu menjadi salah satu aib dalam pernikahan yang boleh bagi pasangan yang sehat untuk merusak atau melanjutkan sebuah pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oh, ini ada yang lupa karena satu keterangan tadi masalah unta, ya kan? Nabi itu kan pernah unta nikah cek sampai pepolong bi unta seberes, unta sesakit cek pepolong bi unta seberes kan ye. Lah itu ternyata betul-betul tidak menunjukkan penyakit menular itu bisa menular. Karena dalam satu sisi yang lain Nabi itu pernah mengumpulkan satu unta dan dilala unta yang sembuh itu ternyata sakit ongku. Unta ini kan di penyakit, bolong bi unta seberes, ternyata unta seberes sakit ongku. Loh, berarti menular. Langsung Nabi tanya, faman a'dal awal. Lalu siapa yang memberikan penyakit pada unta yang pertama? Pertanyaannya. Dan langsung sahabat tidak bisa jawab. Misalkan lagi beda orang pre corona, apolong bi orang sehat pre corona, apolong boleh bi orang sehat lain pre kapi corona. Terus ada pertanyaan begini, siapa yang menulari orang yang kena corona pertama? Langsung posang, pastinya posang. Siapa? Kalau yang kedua orang yang pertama, ya kan? Yang pertama siapa? Tentunya itu dari pengiran saya beri. Berarti runtutannya ke belakang itu juga sama. Nular dan tidaknya itu kelaban kersana pengiran. Itu maksudnya demikian. Bantah sarang apa yang juga dialami oleh Gusti Kanjeng Nabi, yaitu berupa pertanyaan ya. Pun